Adapun setengah daripada sifat-sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka yaitu 20 sifat, yaitu lawan segala sifat yang tersebut itu juga. Jadi kalau yang wajib 20 berarti yang mustahil 20 juga. Nyala lawanannya Pak. Nah, jadi yang wajibnya 20 berarti yang mustahil 20 juga. Arti mustahil itu kalau boleh ada sifatnya keluar Tuhan. Kalau yang wajib kada boleh kada ada, berarti pasti ada. Jadi kalau yang wajib pasti ada sifat-sifat yang wajib tadi bagi Allah. Kalau yang mustahil kada boleh ada, pasti kada adanya. Nah, jadi kita mengaji sifat Tuhan supaya nafsu jangan mengaku Tuhan, supaya tahu baju seorang yang mana, baju orang yang mana, kedudukan seorang di mana, kedudukan Tuhan di mana. Jadi kita disuruh belajar sifat-sifat Tuhan supaya jangan tak akui, jangan sampai tak samai, jangan sampai tak serupai itu. Jadi supaya bujur-bujur mengenal. Karena sifatnya nafsu ini hendak menyamai Tuhan. Pintangan mana indah diatur, inya hendak mengatur. Sifat pintangannya lah indah diatur, inya hendak mengatur. Jaga cuaca, inya hendak mengatur. Buktinya begitu datang sesuatu nang kada dikehendakinya menurut umumnya. Nah, iya amjad panasnya sih. Nah, iya amjad hujan pulang bisa. Nah, itu berarti kan inya hendak mengatur, bukan mau menerima aturan. Itu sifatnya nafsu. Dan kadang hendak mengalah, ia juga punya hendak menang terus. Kada mau menang, sifatnya model mengalah. Dan kada mau diusul, usulnya doang sudah, kehendaknya doang, pendapatnya doang sudah tak ya. Nah, itu namanya sombong. Itu sifatnya nafsu. Adapun sifat yang jais, nah jadi pingat dulu sudah ya Allah makhluk. Itu. Jadi Allah kada mau jadi makhluk kada mau jadi Allah. Al-haqaiqu la tanqalib. Hakikat tidak pernah tertukar. Hakikat kada pernah tanpa huruf. Kada pernah tanpa huruf. Ar-Rabbu Rabbun, namalan Tuhan tetap Tuhan. Wa in tanazzal, sekalipun Tuhan itu apa ujar makhluk. Maksudnya sendiri kita, apa ujar kita Allah Tuhan? Ya udah, modelnya ya Allah, ulun nak baca sih, ya Tuhan. Ya Allah, nak sembahyang ya Allah, ulun nak baca dalil ya Allah, ulun nak mendengar berdengar anu model Tuhan itu sesuatu kita. Ulun nak makan ulun nak minum ulun nak napa aja kehendak kita harus oleh Allah Ta'ala membuktikan bahwasanya seakan-akan Allah itu apa ujar kita. Tapi tetap Allah, Tuhan tetap Tuhan. Al-'abdu 'abdun wa in talaqa. Si hamba tetap hamba walaupun martabatnya, derajatnya naik terus. Apalagi kalau yang sudah Allah bertajalli kepada si hamba tersebut. Contohnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani.
Allah itu bertajalli. Arti bertajalli itu menampakkan sifatnya, menampakkan sifat Tuhan itu. Tuhan menampakkan sifatnya kepada siapa? Menampakkan, bukan bermasuk Tuhannya, mustahil. Bukan bersatu, apalagi itu mustahil. Menampakkan aja. Jadi orang lain mudah mengenal Allah. Itu, ya kan? Jangan ibarat murid Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Ya Allah, kenapa mudah mengenal Allah ketika mereka menyaksikan karamat-karamat yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Gitu. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani itu bisa menyembuh itu menghidupkan orang mati, sidin kawan. Itu karena Allah bertajalli, namanya Muhyi, yang menghidupkan. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani model kawan menghidupkan. Padahal Allah menampakkan sifatnya, ya ditampakkan aja, ditampakkan aja. Jangan dipadahkan sifatnya itu bermasuk, mustahil. Jadi sifat Tuhan dipadahkan bermasuk, bersatu, mustahil. Menampakkan aja, menampakkan aja. Nah itu. Nah jadi kan mudah orang lain mengenali Allah itu karena Tuhan menampakkan kepada sesuatu menampakkan. Nah jadi walaupun martabat derajat Syekh Abdul Qadir Jilani itu luar biasa, tetap sidin itu hamba. Nah, Rasulullah lah, ya Allah, segala-galanya ada pada Rasulullah. Tetap Rasulullah itu hamba. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Nah itu kan jelas, Muhammadun abduhu. Nah jadi tetap sidin Abdullah, tetap sidin adalah hamba Allah, tetap. Jadi Allah menyatakan sifatnya supaya si hamba ini jangan jauh lawannya, supaya si hamba ini jangan kada mengingatkannya, supaya si hamba ini jangan melupakannya. Ya Allah, nang sini untuk menampakkan sifat-sifatnya kepada seluruh alam supaya menjadi cenderamata, supaya ada lelihatan, ada lelihatan itu, supaya ada lelihatan. Jadi supaya nyaman itu tadi, supaya nyaman. Nah itu termasuk diperintah juga kita mengingatkan model sama itu disuruh. Karena apabila kita kembali ingatan kita ke situ, maka ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hasilnya di dalam dunia ini hati lapang, hati tenang, karena fokus pikiran tadi kepada kenyataan daripada sifat-sifat Allah. Lalu seakan-akan menjadi sinetron, menjadi fenomena, menjadi tayangan. Hati tadi begitu melihat alam ada dengan Allah, ya Allah. Begitu mengganang alam ada dengan Allah. Nang alam ini indah, nang alam ini elok, nang alam ini bagus. Itu semuanya menunjukkan kepada keindahan Allah, kehebatan Allah di dalam baulah, di dalam di dalam maulah. Sidin menyatakan keahliannya, Sidin menyatakan kekuasaannya, Sidin menyatakan kelihayannya.
supaya kita ini belajar mengamalkan asyhadu an la ilaha illallah, itu belajar mengamalkan itu kita. Nah, itu hikmahnya menjadi kita belajar sifat-sifat Tuhan. Karena apabila kita pada belajar di sini, nafsu kita tuh kena mengaku jadi Tuhan. Bintangan mana mengaku jadi Tuhan, terus bintangan mana? Bintangan kada hakun diatur, bintangan kada hakun ditentuakan, diputusakan. Itu bintangan situ. Lalu seorang tanpa ianya, seorang hendak mengatur, seorang hendak memutusakan. Kada menerima dari orang lain kita mau. Ya nang bahasa bacanya ya pengalasan sekarangnya. Itu pengalasan. Adapun sifat yang jaiz, jadi 20 nang wajib, 20 nang mustahil. Jadi di dalam itu ada tambahan juga lawan kita tambahan nang wajib diketahui selain nang 20 nang wajib itu nah, ya kan? Dan 20 nang mustahil kan 40 sudah nih. Jadi selain daripada itu ada tambahan. Yang pertama tambahannya wajib i'tiqad semantap-mantapnya, seyakin-yakinnya bahwa alam ini adalah baharu, alam ini baharu sekaliannya, mustahil kadimnya. Jadi wajib i'tiqad bahwa seluruh alam ini adalah baharu, artinya asalnya kadada lalu diadakan. Itu tambahan wajib ini. Padahal ini termasuk ya sudah kita di dalam pengaji, di dalam bicara masalah kidam sudah di ini. Cuma ada tambahan, bahwasanya seluruh alam ini sifatnya baharu, asalnya kadada lalu diadakan. Nah, di situ termasuk adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Muhammad. Jadi statusnya adalah muhaddas, baharu, mustahil qadim. Dua sudah. Jadi ya kan. Yang ketiga dan keempat pulang bahwasanya zat Allah ditambahannya tidak mengambil faedah di dalam Allah berulah-ulah. Ya Allah maulah manusia, apakah Allah minta kenali? Apakah Allah minta tunduki? Apakah Allah minta ibadati? Mustahil. Jadi wajib di dalam keyakinan kita bahwa Allah tidak mengambil manfaat terhadap apa aja yang diulahnya. Maulah malaikat kah, maulah jin kah, maulah napakah, Tuhan kada mengambil keuntungan. Kenapa? Karena sidin sudah qiyamuhu ta'ala binafsih. Karena sidin kaya segala-galanya sudah. Sidin maha kaya. Jadi sidin kada mengambil akan faedah. Mustahil sidin mengambil faedah di dalam baulah, ya baulah manusia, baulah malaikat, lalu mengambil faedah. Mustahil. Kenapa? Apabila mengambil faedah namanya miskin. Bila mengambil keuntungan berarti mencari keuntungan berarti miskin. Nah, miskin lawan Tuhan itu hukumnya mustahil. Nah, itu tambahannya termasuk aja Allah mewajibkan, Allah membuat peraturan syariat wajib sunnah. Allah tidak mengambil faedah.
Nah beda lawan pemerintah. Kalau pemerintah mewajibkan helm misalnya, ya Allah, Anda ada mobil faedah? Ada. Kalau perusahaan helm ini bayar pajaknya. Nah ada mobil faedah. Jadi pemerintah mobil faedah. Pemerintah begitu mengeluarkan peraturan, ya Allah, pasti mengambil faedah, mengambil keuntungan. Itu. Jadi suatu negara atau pemerintah di dalam memutuskan suatu peraturan pasti terkait ada nanti harapan. Tapi kalau Allah mengatur wajib, sunat, haram, makruh, mubah, itu tidak mengambil faedah, semata-mata kembali faedahnya itu kepada manusia. Ya Allah, coba wajib si laki mengongkosi bini dan anaknya. Wajib si laki menafkahi bini lawan anaknya. Si laki nang menafkahi bini lah dapat gak ada faedahnya? Hah? Dapat. Apa faedahnya? Hah? Ujar bini ulun ayam. Nah, ya Allah, ini bini sayang karena melaksanakan kewajiban. Coba jawabannya laki, kada melaksanakan kewajibannya, kira-kira bini sayang lah? War najar. Hanya kada melaksanakan kewajibannya, ya kan? Nah, anak nang abah umahnya kada bertanggung jawab. Kira-kira anak tadi cinta lawan abah, bisa pada cintanya, bisa pada senangnya lawan abahnya karena kada melaksanakan tanggung jawab. Apabila abahnya tadi melaksanakan tanggung jawab kepada anaknya, maka Tuhan membalaskan apa balasan Tuhan? Si anak sayang lawan mama abahnya. Nah berarti mengambil faedah kada? Ambil faedah. Jadi kita di dalam melaksanakan kewajiban kita mengambil faedah. Kalau Allah melaksanakan hukum-hukumnya tidak mengambil faedah, itu bedanya. Melaksanakan apa? Tidak mengambil faedah. Jadi kalau kita mengatur ada mengambil faedah. Tapi kalau aturan Allah tidak mengambil faedah terhadap ulahannya dan hukum-hukumnya. Kenapa? Karena sidin sudah kaya terdahulu, sugih terdahulu. Mustahil bagi Allah mengambil faedah. Kenapa? Karena mengambil faedah itu adalah sifat miskin. Miskin lawan Tuhan hukumnya mustahil. 4 sudah ya Allah. Imba itu pulang wajib i'tiqad bahwasanya kada wajib bagi Allah Ta'ala memperbuat alam. Kada wajib bagi Allah baulah alam. Kada wajib. Nak baulah kada terserah sidina. Jangan orang berobat telah nak disembuhkan sidin gak kada terserah sidin. Nak berdokter gak kada terserah sidin. Orang tuh makan hendak dikanyangi sidin gak ada kata salah sidin. Itu harus bagi Allah di dalam memperbuat segala-galanya itu. Ya Allah, mustahil wajib. Mustahil Tuhan itu wajib di dalam. Nah itu kalau misalnya bilangnya kita makan wajib Tuhan mengenyangkan, kada. Di dalam kita berobat wajib Tuhan menyembuhkan, kada. Kalau nya dipadakan bilanya kita berobat wajib Tuhan menyembuhkan, berarti pantar mahadang obat dulu Tuhan, hanya kau menyembuhkan. Ya, apabila makan wajib Tuhan itu nama mengenyangkan, berarti Tuhan mahadang apa? Mahadang nasi masak dulu kan? Mustahil
Ada nasi, kada ada nasi, bagi Allah bebas. Ada obat, kada ada obat, bebas. Ada dokter, kada ada dokter, bebas. Ya, di dalam mengongkosi pulang. Ada gawian, kada ada gawian, bebas bagi Allah. Kalau bina samine, amun kada bagawi, Tuhan kada kawa memberi rezeki. Nah berarti Tuhan mahadang gawian dulu. Hanya kau lah, mahadang hambanya bisi gawian dulu. Hanya kawan, sidin mengongkosi sama itu lah mustahil. Adakah gawian, kadang-kadang gawian, tetap Allah Ta'ala itu nama berkuasa di dalam mengongkosi. Kan nyaman kada? Nyaman. Kalau hati tadi berkait, ini berhubung ta'alluqnya lawan Allah saja. Dan jadi bebas. Jadi kada terikat. Nah terikat coba nampak deh. Kita punya pahaman, ya Allah, kada obat, kada sembuh. Nah, barang dokternya guring, dokternya meeting, dokternya keluar daerah, lalu usaha kita, ya Allah, awalnya kita kabar dokternya garing aja. Nah itu, gitu ya. Nah, jadi jelas banget sudah. Nah, jadi ya, supaya hati tadi lawan Allah, usaha ikhtiar tetap diadakan. Nangalan nasi ada dimakan, obat ditapus minum, cuma batinnya tetap lawan Allah. Sudah bakait berdahulu, sudah berhubung berdahulu, itu sudah tahu hubungnya lawan Tuhan. Kasih hati nih, kada bawa baculan lagi nya kasih itu sudah. Nah ini orang bertauhid macam itu. Nah, karena pesan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali muslim, jangan mati kecuali muslim. Nggih. Ya, jangan mati kecuali muslim. Itu karena wa may yu'minu aktsaru billahi illa wa hum musyrikun. Prosentasi manusia mati banyak syirik. Na'udzubillah min. Lalu Allah mewasiati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai musyrik kita. Nah, ya nomor ini. Sama belajar memahaminya, caranya memahami. Nah, alam semesta ini adanya coba tadu tiga beruluh kan, tadu di asalnya kada lalu diadakan. Nah, sebelum diadakannya alam ini sudah ada ceritanya. Cerita kita tuh rancangannya ada, rencananya ada, sudah dirancang berdulu. Ya kayak ibarat orang pulang majelis rumah tuh sudah ada gambarnya. Gambar kan namanya, makanya orang tuh pulang gambarnya itu kan. Ini, nah, jadi diulang apa namanya dulu? Petanya, gambarnya tuh, nah rancang apa? Nah desain ya mah, ya lah. Ini model akan kita juga ini juga anak kawin melihat dulunya fotonya ya Allah. Gini di Egino Fajar Bumas Pinajar ya kan, Pinang glowing ya. Sekalinya imbas sudah kabil pernikahan lebih baik sangka ubi sekalinya hanau aja, sangka putih harapan nau penjeronong ya, melihat nanti HP tuh anu dia apa nih, diedit ke dia pengalannya tuh mengalah di HP nam ya Allah kawat diulah-ulahnya banyak pian mangsuami itu nggih ibahan nikah mana pada jadi lebih baik lain pada di anunya dia lain pada nang di nang sebujurannya dah. Nah kita adapun Allah Ta'ala itu sama
Napa nang dirancang lawan kejadian sama maupun Allah Ta'ala kadada mau ubahnya, kadada berbeda. Napa nang rancangan sidin, napa nang di dalam rencana sidin. Jadi belum ada alam sudah ada. Nggih, ya Allah. Malam Ahad misalnya ya Allah, si anu makan anu kanyang, tulisannya sudah ada. Tak ada diulah Tuhan sebabnya makan apanya nang jadi kanyang mereka. Jadi di dalam takdirnya sudah berdahulu ada. Jadi nang ini nih menggiring apa nang dalam rencana. Jadi nang ada nih cuma tayangan aja. Paham tak tayangan? Nang sudah ada rencana di film tadi sudah ada. Ya kayak ibarat anak tuh apa? Kalau dahulu tuh namanya memori kan, memori ada di memori. Cuma melihat lah kita di memori itu kadang-kadang begitu kita buka HP tadi hanya nampak nang di memori lawan nang ditayang di HP beda kan? Sama. Jaka anu paguring waktu tangan ya tangan juga ya. Tetap sudah ada di situ, sudah ada. Hanya mentah. Orang nih garing hari anu jam anu sembuh, sudah ada sembuh tadi. Lalu ini tadi tak ada minum obat, hari itu diulangkan sebab saja sembuhnya sudah berdahulu. Rezeki kita sudah berdahulu. Mana ada kisahnya aja lagi. Jawa, mana ada kisahnya. Okay. Nang jadi gubernur sudah berdahulu. Nang jadi wali kota sudah berdahulu. Jadi jangan nang berdiri wasal lagi. Sudah berdahulu, sudah ada. Nah, ya Allah, hari Arba keputusan KPO lawan Bawaslu. Tahu lah Bawaslu, pengawas balu-balu. Betul, pengawas balu-balu. Nah, sudah ada keputusan di KPO si Anu sudah ada. Ya Allah, sudah. Jadi nang ada nih sabot aja lagi. Kisahnya aja lagi ini. Okay. Kisahnya aja lagi. Kalau dalam Quran itu ya nang kisahnya itu model Sayyidatuna Maryam disuruh oleh Allah wa huzzi ila jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Maryam digutak, ditapok-tapok punggur kurma. Mau kurma itu benar, gabung sama pohon nior tadi. Gemun biar manapok-napok bawahnya ini nah, kira-kira gugur lah teorinya. Hah? Kalau mungkin pohon nior ditapok. Jangan nang puha gitu ya gugur. Yang lebih nang puha benar apalagi nang anu ini di Lampungnya ada gugur. Kalau di Lampung halus di Lampung ada gugur. Nang kadang mau gugur menang banyak pak kalau mungkin. Nah tapi Tuhan nyuruh tapak digandah punggur kurma kena gugur aja kurma tadi. Nah, artinya sama kita asal berusaha baik ya kan jangan obat asal kada tapi nampi dapat pilih benar ini kada tapi berpilih benar ini mana obatnya iya sudah antargin dekolgin nang sebutin nama guringgin ya obatnya teh Mbak, antargin gak ada cocoknya, dekolgin gak ada cocok, nopalgin gak ada cocok, sakanya cocok, guringin. Kenapa sebab
artinya sakit kepala itu gara-gara pada guring, jadi obatnya guring Jawa gul bari juga ya Allah. Nengaran ayam kok jaring, obatnya apa? Latinggin. Ayam tuh garing, obatnya apa? Latinggin. Artinya apa? Sembelih. Kalau bermaling-maling. Kai itu hamuk terus gitu ya Allah. Makanya nyari kai, ngapa obatnya supaya ambil penyakit kawin begini. Saban malam berjalan di tengah rumahnya, lalu kunyongnya kan pada nyalaya lah, mudah-mudahan sama anaknya lah. Lalu ada yang menawari, ya kan, anak cucu anak menantu nih, anak awet nggak benar, nyeraja aja paham nih. Sama pakai caranya, jadi pakai cariakan nang umur model sama dan Yuna, udah ini kan 80 sudah, ya lah cariakan nang bersama dan Yuna sudah, menjadi di kalayan, di sensos sudah cari kadada lagi nang model 80 matian orangnya, di pakapuran kadada, di pakauman kadada setrokan orangnya. Jadi jangan kayak pikir-pikir dulu nang kita pintar. Cari tadi gekong umur selawe, nah 75 lah. Kayaknya ahli hisab. Nah, jadi nyaman kita memaham nangaran semunyaan alam ini kadang memberi bekas. Paham tuh sudah ada, lalu sabotnya belajar. Anda belajar. Ini tangan Anda mengaji, tangan Anda pada dengar, karena taufik hidayahnya sudah ada, sudah disiapkan Tuhan, diulahkan Tuhan. Sebabnya mau belajar. Nah jadi napanya nang kita gawe itu barakan kisahnya, minum obat kah kisahnya juga, bacari bagawi kisahnya juga. Sama aja nama istilah kita memadahi bini, memadahi anak, itu kisahnya juga, hidayahnya sudah di Allah anaknya. Jangan sampai kita mengaku kita mengkawa memintarakan orang, membisa akan orang. Jangan sampai ada pengakuan di hati yang itu. Ya Allah. Nah, jadi kita sebelum bawa pada, sebelum bernasihat lawan bini, anak, ya Allah, di hati sudah biar juga hanya kadang al-ajalah minasyaitan, dirinya berdadas daripada saya. Nah ya palingan di Tuhan ini berdadas, begitu tam langsung tak nasihat, begitu tam langsung kepada. Kalau kita syaitan kita menyuruh menasihati kita, menyuruh kita menasihati, kalau syaitan bukannya berdadas. Nah jadi ata'ani minar rahman, pelan-pelan itu daripada Allah. Dia ya orang mengajar gitu, dia serahkan lawan Tuhan dulu. Ulun kada bisa, ulun kada bawa, ulun minta pang. Nah, bahan dulu, kontak dulu. Ya Allah, jaga ibarat anu jangan dibuka dulu. Jangan apa HP itu ya Allah. Wifi-nya tersambung maka dah dulu. Amun baru tersambung kada tahu namanya pinkan apa namanya. Passwordnya, nah biar sama apa biar bulan sampai bingsai kacaannya nih mencari kada bawah jebulnya. Kenapa sebab wifi-nya belum tersambung. Jadi pun sampai itu juga kita bermamega, menyarik kita lawan bila nanam tetap ini kada dapat hidayah. Kenapa? Wifi-nya belum tersambung. Artinya hati kita kada nyambung lawan Tuhan. Ya Allah. Yang bernama hadis ya Pak,
kulubnya yang akan datang ya. Hadi itu Allah Al-Hadi Jalla Jalaluh, mazharnya Rasulullah, mazharnya Rasulullah. Ya khairah hadi lil anami tasama. Itu ya khairah hadi. Jadi Rasulullah itu ya kan, Rasulullah sebagai mazharnya. Nah jadi lawan Tuhan dulu, pokok dulu deh, berhenti dulu, ya kan. Jadi sebelum kita hendak mengusul sebelum kita hendak bawa padah sebelum kita hendak menasihati ya dulu. At-ta'anni minir rahman, santai-santai, pelan-pelan itu dari Allah. Bahasa kontak biar dulu tidak bisa berjalan kawalun biar nampak akan kejahilan hamba nih, ya kan? Kita supaya bujur itu hamba. Nah hanya kita nah itu. Jadi sudah siap, siap nampak. Seandainya yang kada menerima ya jelas. Nah, orang kita si bungol ini bawa pada oleh diterima orang, ya Allah. Nah kita pada pintar ini bawa pada maulah orang paham, ya kan? Nah jadi nyaman. Coba punya kita pada belajar mengurus bangsa ini biar pelajari, misalnya belajarin apa? Melajari TK lah. Ya kalau kata pomomai kita melihat kakak kontobel, bungolnya nyaman aja. Maksudnya sudah nih, lapah benar. Jadi jangan anak tadi bisa banyak, yang ada bungol kan sekolah lagi. Bisa menyambut ya si ustaznya nih muyak sudah lapah benar membumbuli gitu nah kada sing dapat ini pak bisa mau apa nih kenapa jadi ujian ini tadi kan jangan pada bungol ada sekolah lagi gara-gara bungol ini dulu sekolah tapi biar tahu lah ustaz jar bujur-bujur si bungol biar mau gaji juga tau kan ya sebulan biar dapat gaji udah bungol-bungol namanya aku kembali ya kalau mau pantai lagi ustaz ya Allah bawa pantai lagi ada juga nang seikong di mama aja yang ini pembabal benar kenapa kalau bisa lalu kenapa jadi ini kenapa jadi bunga benar jadi bicara buatnya bagus bunga boleh pada mati tau aja kalau punya mati kalau mau belajar lagi mau bunga masih ada harapan hiil aja pintarnya masalahnya aja jadi jangan berdadas ya itu yang berdadas Allah. Nah jadi itulah alam ini kita ada rancangan kerjanya sudah ada rezeki kita kenapa sudah rapi benar pengeluaran rapi benar jadi kita ini cuma menjalankan kisahnya kalau diisi niat menjalankan kisahnya tadi kita isi niat jangan cari kenapa Tuhan nyuruh nuruti Nabi Muhammad ya kau belajar Tuhan nyuruh nuruti Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad ya kau makan Tuhan nyuruh mengikuti Nabi Muhammad ya kau bawa obat Tuhan nyuruh mengikuti Nabi Muhammad itu aja ya kau bini-bini di rumah juga rajinan telaten disiplin ya kan kenapa Tuhan nyuruh mengikuti Nabi Muhammad karena Nabi menganjurkan supaya rajinan supaya itu ya syariatnya jadi syariatnya tetap jalan namun semuanya sudah rapi atau rapi benar jadi supaya kita ini ya beruntung terus mudah-mudahan lah supaya beruntung terus
supaya nyaman terus gitu. Kalau orang berujung, kalau orang berdagang tuh ada ngarannya namanya untung rugi. Ya lebih orang berdagang ada untung rugi. Kenapa jadi samit-samit? Untung berdua hanya rugi lah. Nah, artinya orang berdagang itu untung, ya Pak. Nah, tapi putihnya bisa rugi. Kenapa rugi? Akhiratnya bisa rugi juga ya. Gara-gara bawa untung, lalu ada tahu di akhirat lagi. Ya Allah, bisnisnya begono terus nah. Ya kada. Berjualan berami terus. Asalnya mauja menuntut, mauja mengaji, mauja berdagangan karena sukses. Nah, itu maknanya untung rugi, untung dunianya rugi